Kalau kita melihat tulisan di depan itu, apa yang ada di pikiran kalian masing-masing? Angka. Angka. Ada lagi mungkin? Rumus. Kalau berdasarkan pengalaman, matematika itu sesuatu yang seperti apa? Sulit, menyebalkan. Ada lagi? Menyenangkan. Ada yang senang juga ternyata ya sama matematika. Yang lain? Sebenarnya matematika ini perlu apa enggak sih untuk kehidupan kita sehari-hari? Perlu. Apakah matematika itu penting? Penting. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika sehingga menjadikannya sebagai alat yang bisa kita gunakan untuk mencahin hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang sudah pernah menonton video ini? Belum. Jadi kalau misalkan dari video ini, apa yang dapat kita ambil? Sebenarnya Siapa? Tiffany? sebenarnya matematika tidak sesulit itu karena kita pun dalam kehidupan sehari-hari itu ada gitu menggunakan itu. Ya, karena dalam sehari-hari kita juga menggunakan matematika itu sendiri ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Berarti menurut kalian matematika itu penting apa enggak? Penting. Penting ya. Karena mau tidak mau dalam keseharian kita akan bersentuhan secara langsung dengan matematika itu sendiri. Dari video yang sudah kita tonton bersama tadi, apakah matematika masih terasa menyeramkan? Mungkin selama ini ya, yang membuat matematika menyeramkan itu ya karena biasanya hanya terfokus pada menghitung tanpa mereka tahu apa fungsi dari matematika itu sendiri. Jadi mungkin di sini nanti kalian sebagai calon pendidik ya, calon guru ya, mulai bisa diubah kebiasaan itu. Usahakan yang disampaikan di kelas itu yang dekat dengan kehidupan siswa. Satu lagi mungkin ya, yang tadi sudah disampaikan juga di video, matematika itu bisa disebut juga sebagai mother of all science. Ada yang tahu kenapa matematika disebut sebagai mother of all science? Karena matematika itu merupakan induknya dari sains itu. Jadi kalau misalkan nggak ada matematika, sains itu kemungkinan nggak ada. Kalau yang dijelasin tadi. Ada lagi mungkin yang punya jawaban lain? Jessica? Kenapa disebut mother of all science? Karena bergeraknya dari beberapa cabang sains seperti biologi, kimia, dan fisika itu tidak bisa bergerak tanpa adanya matematika. Mengapa demikian? Dikarenakan biologi itu ada hitungan genetika dan sebagainya harus dihitung X kodratnya. Dan untuk fisika pun itu konsep dasarnya adalah matematika. Jadi mengapa dikatakan mother of science? Mereka semua tidak akan bisa bergerak jika tidak ada dasar matematikanya yang bisa menggerakkan itu semua. Kasih aplaus buat Tiffany sama Jessica. Begitu juga ilmu lainnya. Misalkan seperti halnya sejarah pun, mau tidak mau kita juga akan bersentuhan dengan matematika itu tersendiri ya. Karena mungkin ada konsep tentang waktu di situ ya. Kemudian kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran matematika. Sebelum kita bahas tujuan pembelajaran matematika, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang perlu ditanyakan? Jika sudah cukup jelas, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran matematika ya. Ada yang sudah pernah membuka kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka? Belum sama sekali. Jadi di kurikulum Merdeka itu tujuan yang baru dirumuskan menjadi 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami materi pembelajaran matematika dan mengaplikasikannya. Kemudian yang kedua menggunakan penalaran dan pembuktian matematis. Yang ketiga memecahkan masalah matematis. Yang keempat mengkomunikasikan dan menyajikan gagasan ke dalam simbol atau model matematis. Yang kelima mengaitkan materi pembelajaran matematika pada suatu bidang kajian, lintas bidang kajian, lintas bidang ilmu, dan dengan kehidupan. Dan yang terakhir yaitu memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Jadi sebenarnya dalam belajar matematika keempat objek ini yang akan kita belajarkan kepada siswa ya. Tapi justru di sini letak kesulitannya. Karena apa? Karena kalau dilihat dari keempat objek belajar ini termasuk konkret atau sesuatu yang abstrak.
Ada yang tahu apa itu konkret? Pasti ada wujudnya gitu ya. Sedangkan keempat objek belajar ini konkret atau abstrak? Bisa diwujudkan konsep itu seperti apa? Prinsip itu seperti apa? Ya. Keempat objek belajar matematika ini merupakan sesuatu yang abstrak. Oleh karena itu sebenarnya mungkin kesulitan matematika di sini, terutama bagi kalian ya calon guru sekolah dasar, karena ada yang ingat teori dari Piaget. Ya, Piaget itu teori belajar kognitif ya, perkembangan kognitif. Ada yang tahu? Siswa sekolah dasar itu berada pada tahap perkembangan apa? Tahap operasional. Praoperasional atau operasional konkret? Operasional konkret. Tahap Operasional konkret ya. Karena siswa sekolah dasar itu biasanya berada pada rentang umur 7 sampai 12 tahun. Dan itu menurut teori Piaget itu merupakan tahap operasional konkret. Sehingga mereka dalam mempelajari sesuatu itu bergantung pada sesuatu yang konkret. Sedangkan matematika ini kan objeknya abstrak ya. Oleh karena itu kita dituntut untuk membuat objek-objek tersebut menjadi konkret. Misalkan dengan memberi contoh dan lain sebagainya. Di kurikulum terbaru sendiri, di kurikulum Merdeka, sudah lebih dispesifikan lagi elemen konten yang akan dipelajari di sekolah dasar. Yang pertama adalah bilangan, yang kedua geometri, yang ketiga pengukuran, yang keempat aljabar, yang kelima pengolahan data. Ada yang bisa memberikan contoh masing-masing implementasi dari elemen konten ini di sekolah dasar mungkin? Contoh pembelajarannya. Misalkan bilangan itu seperti apa sih yang dibahas di sekolah dasar itu? Kalau bilangan itu bisa penjumlahan, pengolahan apa? Mungkin bilangan lebih sederhana lagi ya, misalkan dengan ya bilangan bulat, bilangan caca, asli dan sebagainya. Ya. Makna dari 5 itu sendiri itu apa? Itu kita bisa sampaikan secara sederhana ke anak sekolah dasar. Jadi, sebelum kita lanjut ya, saya ada pertanyaan. Ada yang bisa memberikan contoh kepada saya seperti apa persegi panjang? Mungkin bisa yang lain dulu. Ya, Pak. Ya. Siapa namanya? Vivi. Ya, silakan. Itu apa? Nah, silakan tunjukkan ke saya yang mana yang persegi panjang. Ininya saja persegi panjang. Semuanya itu yang mana maksudnya? Panjang lebar, tinggi lebar, nggak jadi sebuah masalah ya. Yang ingin saya gali di sini itu pengetahuan konsep kalian. Kan kalian sebentar lagi mau jadi guru ya. Mungkin semuanya sependapat dengan Vicky. Apa ada yang punya pendapat lain? Sebenarnya persegi panjang itu yang mana? Bentuknya Persegi panjang. Hah? Ya, silakan dulu Vicky. Jadi biasanya orang-orang itu pemahamannya persegi panjang itu ya semua ini, keseluruhan bidang ini ya. Padahal persegi panjang itu kurva tertutup yang mempunyai 4 sudut siku-siku. Sesederhana itu. Ada yang tahu kurva tertutup? Jadi saat kita mulai di titik ini ya, mempunyai 4 sudut siku-siku. Kembali ke titik yang sama. Itu namanya kurva tertutup. Jadi persegi panjang itu, kalau ini namanya area persegi panjang atau bidang persegi panjang. Kalau persegi panjang ya ini pinggirannya. Ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu. Silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin jika cukup, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang teori belajar matematika. Yang pertama yaitu teori dari Piaget. Ada yang ingat mungkin di semester-semester sebelumnya
sudah pernah dibahas teori Piaget itu sendiri seperti apa. Ya. Jadi sederhananya ya, teori Piaget ini membagi seseorang itu menjadi 4 tahap perkembangan kognitif seperti yang sudah sempat disinggung sebelumnya ya. Jadi ada sensori motorik, praoperasional, kemudian operasional konkret dan operasional formal. Dan kebetulan di jenjang sekolah dasar yang nanti akan kalian tekuni ya, siswa itu berada pada tahap operasional konkret. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana mengkonkretkan suatu konsep yang berbentuk abstrak itu sendiri. Kemudian Brunner. Ada yang ingat teori Brunner? Silakan. Kalau salah nggak apa-apa, kita di sini sama-sama belajar ya, kita diskusi. Belum tentu saya yang lebih tahu daripada kalian. Siapa namanya? Esti. Silakan. Menurut Brunner itu inti dari belajar yaitu bagaimana cara seseorang untuk dapat memilih, mempertahankan dan mentransformasikan informasi secara aktif. Ada yang punya jawaban lain? Devika. Intinya dalam teori Brunner itu dia membagi menjadi 3 tahap perkembangan mental, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Sedang untuk enaktif adalah tahap yang bersifat tindakan. Nah, pada tahap ini anak akan terlihat langsung dalam pembelajaran, di mana pembelajaran dilakukan secara aktif pada si anak sendiri dengan menggunakan benda-benda yang konkret atau situasi yang nyata. Jadi pembelajarannya menggunakan benda-benda yang konkret tadi di dalam pembelajarannya. Untuk tahap ikoniknya, di mana pengetahuan dapat dipresentasikan atau diwujudkan kembali dengan bayangan visual atau visual imagery, gambar atau diagram yang menggambarkan suatu kegiatan atau situasi konkret yang sebelumnya terdapat pada tahap enaktif. Jadi digambarkan setelah konkret dia digambarkan. Lalu yang terakhir dia simbolik. Jika telah sampai pada tahap ini, maka peserta didik sudah dapat mempresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, entah simbol verbal, kalimat, huruf atau kata-kata menggunakan lambang-lambang matematika atau lambang abstrak lainnya. Oke, beri aplaus dulu untuk Hesti dan Devika. Sangat lengkap ya jawaban yang disampaikan ya. Jadi secara sederhananya, menurut teori Brunner ini, dalam mengembangkan mental atau pengetahuan seorang siswa nantinya, dia akan bergantung pada 3 tahapan. Yang pertama tahap enaktif. Jadi enaktif itu memanipulasi objek konkret secara langsung ya, misalkan seperti ini tadi. Nah, kita jelaskan bahwa persegi panjang itu sebenarnya ini tadi, kurva tersebut ini tadi. Kemudian untuk enaktif ikonik itu mereka sudah mulai bisa untuk dibawa mengenal seperti dalam bentuk gambar icon ya, seperti ini hanya persegi panjang. Kemudian simbolik itu lebih tinggi lagi tahapannya. Saat mereka sudah diberikan pengetahuan tentang persegi panjang, cukup hanya dari tulisan saja, mereka sudah tergambar pada struktur mental masing-masing. Persegi panjang itu seperti apa bentuknya? Oh, seperti ini. Kemudian teori selanjutnya adalah Vygotsky. Ada yang ingat mungkin ya? Vygotsky. Lev Vygotsky. Yang paling terkenal dari teori Vygotsky itu sendiri istilah dari ZPD atau Zona Proximal of Development, ZPD ya. Jadi Vygotsky sendiri ini mengaitkan kemampuan aktual yang dimiliki siswa saat ini. Jadi misalkan kalian belajar saat ini dengan pengetahuan-pengetahuan yang kalian miliki selanjutnya, kemudian dihubungkan dengan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, jadi nanti tugas seorang guru yaitu menyiapkan langkah-langkah pembelajaran yang dapat menjembatani kemampuan yang sudah kalian miliki agar mampu mencapai kemampuan yang diharapkan. Itu namanya ZPD atau Zona Proximal Development. Jadi zona siswa dapat berkembang. Nah, biasanya istilah langkah-langkah dari kegiatan yang akan dilakukan guru itu namanya scaffolding. Ya, scaffolding. Ada yang tahu scaffolding itu apa?
Secara sederhananya scaffolding itu kalau yang pernah lihat tangga itu ya, tangga yang bisa disusun, biasanya dipakai kalau untuk orang bangunan besar itu ya, yang bisa dibongkar pasang itu loh. Nah, itu namanya scaffolding. Jadi hampir sama sebenarnya prinsipnya, yaitu guru membuat tangga-tangga untuk bisa dilalui siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian adalah teori Van Hill. Ada yang tahu teori Van Hill? Ya mungkin sebelumnya yang dipelajari teori belajar secara umum ya. Jadi ini lebih spesifik kepada matematika sendiri. Teori Van Hill ini lebih fokus ke dunia geometri. Jadi dalam belajar geometri, siswa itu harus melalui dari 5 tahapan itu sendiri. Yang pertama adalah visualisasi, kemudian analisis, kemudian deduksi informal, kemudian deduksi, dan yang terakhir adalah rigor. Jadi dari kelima tahapan ini sebenarnya yang paling penting selain visualisasi, karena siswa masih tergantung pada sesuatu yang konkret tadi, karena berhubungan ya dari kesemua teori ini, karena masih tergantung dengan sesuatu yang konkret, siswa ini butuh dijembatani untuk dapat berpikir abstrak. Oleh karena itu, tahapan yang paling penting di sini adalah tahapan analisis, karena analisis ini berada di antara visualisasi dan deduksi. Kalau deduksi ini mereka sudah harus berpikir secara formal atau secara abstrak itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah teori Peary dan Kiran. Kalau dari semuanya mungkin ini yang paling baru ya, mungkin paling baru didengar ini sama teman-teman. Karena teori ini juga merupakan fokus dari pembelajaran saya sendiri, penelitian saya, karena saya termasuk cukup tertarik dengan teori ini, karena di teori Peary-Kiran ini pembelajaran itu berlangsung secara dinamis, kontinu, tetapi tidak linear. Jadi Peary dan Kiran ini membagi lapisan pemahaman seorang siswa menjadi 8 lapisan. Ada primitive knowing, image making, image having, property noticing, formalizing, observing, structuring, dan eventizing ya. Jadi saat ingin mencapai suatu lapisan, siswa harus melewati lapisan yang lebih dalam terlebih dahulu. Jadi tidak ada yang namanya lompat. Tapi kelebihan dari teori Peary dan Kiran ini sendiri ada yang namanya aktivitas folding back atau melipat kembali. Jadi saat siswa mulai mengalami hambatan atau masalah belajar pada saat mereka ingin berpikir abstrak, mereka secara otomatis melipat kembali kepada pengetahuan mereka secara konkret. Jadi minta bantuan. Oh, kemarin itu seperti apa sih konsepnya dan lain sebagainya.